pasangan Nuri Maulida yang akhirnya resmi menyandang status sebagai istri politisi Pandu Kesuma-Dewangsa melalui prosesi akad nikah yang berlangsung di Masjid Al-Ittihad Tebet, Jakarta Selatan pagi kemarin. Dan sebagai maharnya, Pandu pun menyerahkan seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp9.112.014. Namun apa yang membuat Pandu harus mengulang ijab kabulnya hingga 2 kali? Benarkah jika ia dibuat gugup dan tegang saat pembacaan ijab kabul? Tadi deg-degan di ruang belakang dengerin Mas Pandu ijab kabul tadi gitu ya. Alhamdulillah lancar. Ya alhamdulillah bahagia. Grogi ya. Kalau nggak grogi berarti saya udah pernah nikah itu. Iya, dia bilang deg-degan. Sebenarnya secara ini udah bagus Mas Pandu. Dia sudah siap ya. Nah, cuma kan karena ada tadi mas kawinnya itu ya. Mas kawinnya mungkin lupa mau disebutkan atau yang tersebut itu aja. Tadi sebenarnya waktu akad itu udah bagus. Cuma karena dia hafal dia grogi. Pas dengan saya terima tunai dia balian lagi. Jadi saya bilang udah lebih bagus diulang lagi sesuai. Oh dia baca. Tapi tadi dia di luar kepala. Jadi saya lihat ada keyakinan dia gitu baca. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Wah pas terakhir dengan tunai dia lihat lagi. Tapi nggak ada persoalan. Kedua kalinya mantap. Insya Allah. Usai melakukan prosesi akad nikah, pasangan yang hanya menjalani masa ta'aruf sangat singkat ini langsung melakukan bulan madu ke Pulau Dewata, Bali dan berharap bisa segera memiliki momongan sebagai pelengkap kebahagiaan mereka. Tapi benarkah jika Nuri akan segera meninggalkan kiprahnya sebagai pekerja seni dan memilih tinggal di Lampung menemani suaminya sebagai anggota DPRD? Dari dulu gitu memang kalau nanti saya menikah, saya ingin menjadi istri yang soleha. Berarti kan yang mengabdi sama suaminya gitu. Kalau nanti insya Allah mungkin akan ikut suami juga, tinggal di Lampung gitu kan. Tujuan saya menikah kan untuk bersama ya, kita bersama. Kalau akhirnya harus kepisah-pisah juga, saya mempertahankan pekerjaan saya di Jakarta dan suami saya kerja di Lampung, kayaknya ngapain menikah gitu kan. Tujuan menikah saya ingin mengabdi, saya ingin mendapatkan pahala, ingin bermitra dalam beribadah. Tapi kalau mitra saya jauh ya gimana saya mau bermitra gitu. Jadi ya insya Allah saya akan mengikut beliau gitu. Saya memberi izin kalau itu tujuannya untuk dakwah. Mengaji tadi saya pesan kepada Pandu, Pandu tolong ya Ananda Pandu dijagain nurinya dan diberikan contohnya. Ternyata saya melihat Pandu dewasa dan dia juga anggota dewan dan insya Allah dia bilang iya Bapak saya akan menjaga amanah ini insya Allah dan saya bersyukur. Kebahagiaan Nuri dan Pandu mencapai klimaksnya saat keduanya duduk di singgasana resepsi pernikahan yang digelar pada malam harinya di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Pesta resepsi yang didominasi warna gold dan merah marun ini selaras dengan suasana hati mereka yang diliputi kebahagiaan menerima ucapan selamat berbahagia dari para kerabat, sahabat, dan handai tolan. Lalu kejutan apa yang diberikan Nuri untuk suaminya di gelaran pesta resepsi ini? Benarkah lantaran mengenal baik dan mengagumi akting Nuri saat ia bermain di sebuah sinetron, mantan Presiden B.J. Habibie memberikan hadiah khusus untuk Nuri dan Pandu?
dari tadi kalian masuk. Tok jadinya nggak jadi. Bibi, tapi sebetulnya ada kadonya khusus. Kan, tapi Pak Habibie minta secara khusus lewat telepon saya yang memberikan. Iya, dia bilang deg-degan, gimana nanti ngadepin semuanya. Deg-degan lebih ke arah lebih senang, bukan deg-degan takut sih gitu. Cuma bilang gue senang. Terus aku bilang ya bahagianya Teteh, bahagia kita semua. Bersandingnya Nuri dan Pandu di pelaminan sekaligus mengakhiri perjalanan kisah asmara mereka untuk mendapatkan cinta sejati. Bagaimana tidak, 2 kali gagal naik pelaminan, yaitu dengan Ferry Setiawan yang saat ini menjadi suami dari Edis Adelia dan pria berkebangsaan Malaysia bernama Adam Yahya yang juga masih kerabat Siti Nurhaliza. Siapa sangka jika tak hanya Nuri yang memiliki kisah tragis lantaran gagal dalam percintaan. Pasalnya, Pandu sendiri tercatat pernah memiliki hubungan khusus dengan model cantik Manohara Odelia Pino dan presenter Dian Ayu yang kini menjadi istri Ananda Omes. Lalu benarkah jika pernikahan ini menjadi kado istimewa bagi Nuri yang sebentar lagi akan segera merayakan pertambahan umurnya? Iya, insya Allah kado terindah yang pernah dia dapat lah. Pastinya kan kalau kita dibilang serasi ya udah pilihannya Nuri udah pasti sesuai dengan hati nuraninya Nuri lah ya. Akhirnya Allah menemukan juga yang terbaik buat kalian berdua dan niatnya lillahi ta'ala untuk Allah, insya Allah selamat sampai akhir hayat. Nuri dan Pandu selamat menempuh hidup baru, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Saya Syarif Bukhar mengucapin Kak Nuri selamat kontes pernikahannya, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan langgeng, segera dapat momongan, amin ya rabbal alamin. Buat Nuri dan Pandu, kita ucapin selamat. Semoga menjadi pasangan suami istri yang berbahagia, berkah, terus tambah rezekinya. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah. Benarkah jika Tantri dan Arda sudah berharap untuk bisa memiliki momongan pasca resmi menjadi suami istri? Dan benarkah pula meskipun belum menikah, Naysila Mirdad ingin memiliki seorang anak? Kisahnya sesaat lagi hanya di Seleb On Cam. Pasca menikah 2 minggu lalu, Tantri Shalindri atau ngetop dengan panggilan Tantri Kotak dan Hatna Danarda alias Arda seolah begitu menikmati momen kebersamaan mereka sebagai pengantin baru. Kabarnya mereka tak butuh biaya mahal untuk bisa menikmati bulan madu mereka. Di luar penampilan garang